Harus kemana lagi kita mencari si Gatot ini, Alvin? Kita sudah mencari keliling musola, semua nggak ada. Kita sudah cari kemana-mana, nggak ada. Kemana perginya si Gatot ini? Padahal barusan dia saya suruh sholat taubat, dia sudah mau. Terus dia saya suruh baca istighfar 1000 kali, dia sudah mau. Tapi kenapa dia sekarang udah menghilang? Apa jangan-jangan dia kembali ke lingkaran hitam siriki lagi? Astagfirullah. Bunda-bunda, sahabat-sahabat semuanya, mohon komen. Kemana menurut panjenengan si Gatot ini, bunda-bunda, sahabat-sahabat? Apakah dia kembali ke lingkaran hitam siriki atau dia kemana, bunda-bunda? Ya Allah. Padahal baru saja, ya Allah, jika sampai dia betul terbukti kembali ke lingkaran hitam siriki, tangan saya sendiri, sahabat-sahabat, bunda-bunda, yang akan mencabut nyawanya. Dia sudah mempermainkan Allah. Tadi dia sudah berusaha, dia ingin bertaubat, tapi dia hilang seperti sekarang ini. Ayo komen, bunda-bunda, sahabat-sahabat. Menurut panjenengan semua, si Gatot ini, apakah dia kembali ke lingkaran hitam siriki atau kemana, bunda-bunda? Ayo komen, bunda-bunda, sahabat-sahabat. Ya Allah, saya kok jengkel ya sama dia ya. Mau saya ajak tidur, udah malam, ayo tidur. Ternyata udah gak ada di musola. Kemana dia? Astagfirullah. Alvin, lebih baik kita berselawat dulu aja, Alvin. Biar hati, pikiran kita tenang. Dijauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jelek, hati yang jelek, Alvin. Dan semoga apa urusan-urusan kita, apapun hajat-hajat kita, Allah permudah jalannya. Allah lancarkan semuanya, Alvin. Ayo bunda-bunda, sahabat-sahabat, kita berselawat dulu. Biar Allah membersihkan hati kita, menenangkan hati kita, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Sudah, Alvin, ayo kita cari. Siapa tahu kita masih bisa bertemu dengan si Gatot ini, Alvin. Coba kita cari bagaimana dia sekarang, di mana. Siapa tahu dia tidak kembali ke lingkaran hitam siriki lagi. Ya Allah. Mohon doanya bunda-bunda nggih, mohon doanya semoga si Gatot ini benar-benar taubatan nasuha. Dia tidak kembali ke jalan hitam lagi, tidak kembali ke lingkaran hitam siriki lagi, bunda-bunda sama-sama. Ayo Albin, kita cari lagi Albin. Tapi saya heran Albin, saya heran. Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba menghilang gitu loh. Padahal barusan tak tinggal dulu sebentar. Subhanallah. Ya Allah. Siapa? Siapa ini Mas Gatot? Maen. Ya Allah. Oh, Maen. Mas Gatot. Ini gimana ceritanya Mas Gatot? Kok sama tiba-tiba bisa bersama Maen? Tadi saya ambil dari anak-anak. Bentar, tak ambilin mic. Ya Allah, maafin saya Mas, tadi gak ngomong. Saya keluar pas mau tidur hari. Kenapa sampean kok gak ngomong, gak pamit dulu? Tadi kan saya bisa ikut dampingi sampean kalau sampean punya niatan ingin menyelamatkan Mael. Perlu. Ini gimana ceritanya kok sampean bisa menyelamatkan Mael semudah itu? Ya tadi waktu anak-anak lagi lalai, pas minum-minum, saya ambil si Mael. Ya Allah. Terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak. Mohon maaf Mas Gatot, mohon maaf sekali. Tadi saya sudah sempat bersuuzon pada sampean. Saya pikir sampean tadi kembali ke lingkaran hitam siriki. Kok sampean tiba-tiba menghilang, ya Allah. Mohon maaf sekali Mas ya. Saya sudah bersuuzon sama sampean. Ya Allah. Dan saya pun kan ingin menembus dosa saya. Saya membantu Pak mencari si Mael ini. Alhamdulillah. Ternyata Mas Gatot ini benar-benar ingin bertobat, ingin taubatan nasuha, ya Allah. Semoga Allah meridhai tobat sampean ini Mas. Semoga Amin. Allah Amin. menghapus dosa-dosa sampean yang sudah, ya Allah. Saya gini Mael, madunya mana madu? Bismillah. Madu asma dan wali. Saya bantu. Ya. Bismillah. Sadar dia. Ya Allah, Saya sakit ya. apanya sakit nak? Tangan sama lagi saya Cak. Tangan yang mana? Ini ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, Mael. Tenang, Mael. Tenang dulu, Mael. Sakit ya. Ya Allah. Bisa kayak gini berdarah semua kayak gini, ya Allah. Tangan saya diinjek-injek Cak. Tadi yang nyelamatin kamu itu adalah Mas Gatot, Mael. Mas Gatot ini yang menyelamatkan kamu dari sekapan siriki. Maafin saya ya Mael karena sudah menculik kamu Mael. Ini salah saya Mael.
Diurut pakai apa itu Mas? Ini minyak urut daun bidara Mas Gatot. Minyak urut daun bidara yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk mengobati patah tulang, encok, kecetit, keselio, lumpuh, stroke pun bisa Mas Gatot. Insya Allah dengan lantaran wasilah minyak urut daun bidara ini semua penyakit urat, penyakit lumpuh, stroke sembuh Mas. Insya Allah Mas. Tahan ya Pak ini. Gimana? Alhamdulillah. Mana lagi yang sakit? Ya Ya Allah. nggak bisa buat gerak ya. Ini akibat saya. Maafin saya ya, Cak Musa. Gak apa-apa Mas. Semua itu mungkin sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jalannya Mas. Gak boleh kita sesali. Gak boleh kita. Saya yang curhat nggak apa ini Cak Musa. Ya. Mungkin sudah jalannya. Sudah takdirnya. Kita gak sesali sesuatu hal yang sudah terjadi. Kita gak boleh. Takdir Allah. Dan jika Allah mentakdirkan sampean bisa obat seperti ini kan itu kuasa Allah Mas. Kita kan nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu sampean mau tobat seperti ini, kita nggak tahu Mas. Saya itu benar-benar pengen tobat. Pak Noel ya. Iya ya. Alhamdulillah. Mana lagi yang sakit? Hah? Dadamu. Iya Cak. Inilah manfaat dari minyak urut dan bidara. Asal sampean tahu Mas, bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, tapi ini gunanya untuk minyak oles, minyak urut, bukan untuk diminum ya. Iya. Ini yang dari incaran. Sampean tahu sendiri kan, sampean kan Ricky pasti pernah ngomong ke sampean. Ricky mengincar minyak urut, madu, garam dan yang lain-lainnya. Nah, iya. Nah, ini dukun nggak laku semenjak ada minyak urut dan bidara ini Mas. Karena apa? Setiap orang yang datang ke dukun, dia sakit punggungnya berat, pinggangnya sakit. Dukun bilangnya apa? Kena santet. Kena santet, kena peluh, kena gini. Tapi padahal itu cuma sakit pegel-pegel. Diobatin, diurut pakai minyak urut dan bidara ini langsung sembuh. Langsung sembuh Mas. Berarti banyak manfaatnya itu ya Cak. Betul sekali. Banyak sahabat-sahabat bunda-bunda semua yang sudah cocok, sudah berlangganan dengan minyak urut dan bidara ini Mas. Hanya Mael. Nih, biar napasmu tidak sesak lagi nih, tambahin lagi. Minum. Nah, bangun. Nah, mana lagi yang sakit? Gak ada yang sakit adaan. Hah? Oh, di punggungnya. Maafin saya ya Mael. Sudah menculik kamu Mael. Waktu itu Cak Gatot terpaksa nyulik kamu Mael. Ya, gak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa sampean seperti itu kan itu udah terjadi. Yang sudah terjadi janganlah kau ulangi lagi, janganlah kau ingat-ingat lagi. Buat pelajaran biar hidupnya lebih bermanfaat lagi, hidupnya lebih berarti lagi Mas. Karena apa? Kita hidup di dunia ini cuma satu kali Mas. Kita hidup di dunia ini cuma numpang minum saja. Kita yang dicari Mas, hidup yang kekal abadi itu di akhirat nanti Mas. Bagaimana caranya sekarang sampean merubah sifat sampean, merubah sikap sampean, merubah kepribadian sampean yang dulu arogan, yang dulu itu udah gak karu-karuan, sekarang ditata lagi. Lembaran baru lagi. Minta maaf sama sahabat-sahabat, sama bunda-bunda semuanya sampean. Karena apa? Bunda-bunda, sahabat-sahabat semua pasti banyak yang kecewa sama sampean. Jika sampean tidak meminta maaf sama bunda-bunda atau sahabat-sahabat,
Takutnya mas, bunda-bunda sahabat-sahabat belum bisa memaafkan sampean. Taubatan sampean belum diterima oleh Allah. Seperti itu mas. Ayo mas, minta maaf dulu sama sahabat-sahabat bunda-bunda mas. Buat netizen, bunda-bunda, sahabat-sahabat, minta maaf yang sebesar-besarnya saya karena sudah menyakiti si Mael ataupun Cak Musa. Coba kamu Alvin, maafin saya ya Alvin. Yang penting Kak sekarang Gatot ini terpaksa ngelakuin itu semua. Ada Gatot itu butuh makan. Ya nggak apa-apa. terus Mail hadap sini lu, Mail hadap sini. Apalagi yang sakit, ada yang sakit ah? Udah aja alhamdulillah. Untung tadi anak-anak lagi mabuk. Saya bisa nyelamatin. Sampean kok gak ngajak saya? Harus sampean ngajak saya. Saya kan gak kemana-mana. Sampean aja, ayo. Ya Allah. Saya lakukan semua buat menebus dosa-dosa saya, Cak. Subhanallah. Nanti resikonya saya tanggung sendiri lah. Untung anak-anak tadi, anak-anak buah sirik itu sudah mabuk-mabukan. Cak, perut saya sakit, Cak. Kenapa nak? Lapar. Hah? Lapar. Ya Allah. Lapar. Ya, cuma Kamu belum makan? kemarin dikasih makan makanan sisa-sisa mereka, Cak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana ini? Kamu saya juga belum ada uang. Alvin juga nggak ada uang juga. Ya Allah. Ya udah. Insya Allah ya. Bismillah. Insya Allah ada orang-orang baik, bunda-bunda, sahabat-sahabat yang peduli sama kita. Ya Allah, apalagi kamu sekarang sedang kelaparan seperti ini. Mudah-mudahan ada yang peduli, yang baik hati, membantu untuk kamu dan Alvin dan Mas Gatot ini. Ya Allah, ayo bunda-bunda yang ingin membantu. Ya Kesalahan Allah. saya, minta maaf yang banyak ya. Saya main di kesalahan saya. Udah nggak apa-apa Mas, yang penting sama sekarang udah menyesali semua kesalahan sampean Mas ya. Saya nggak bisa bayangin betapa kamu disiksanya sama anak-anak buah Riki itu. Mas Gatot, sekarang saya ingin bertanya sampai ya. Iya Cak Musa. Sampean taubat ini, apakah sampean tidak menyesal nantinya? Seandainya mas, soalnya apa? Orang bertaubat itu mas ujiannya besar sekali mas. Pasti. Contoh ini mas, ini contoh saya sendiri mas. Orang-orang jahat di luar sana, teman-teman kita berusaha ingin mengajak kita lagi bergabung, ingin memprovokasi kita untuk kembali ke jalan sesat lagi mas. Gimana menurut sampean? Apakah sampean sudah niat, sudah mantap untuk bertaubat mas? Udah Cak Musa, karena saya itu udah capek di dunia gelap. Malakin orang juga capek. Saya itu pengen hidup yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya Cak Musa. Alhamdulillah. Terus sekarang gini mas, niat sampean, tujuan sampean sekarang mau gimana? Setelah sampean bertaubat, sampean entah sampean ingin kembali ke keluarga sampean, entah sampean ingin kemana, entah ngapain, itu tujuan sampean gimana mas? Saya sudah tidak punya keluarga Cak Musa. Yang betul mas. Benar. Astagfirullah. Tolong saya biar saya jadi orang yang benar-benar baik. Aduh, saya itu menyesal karena Mas, sudah berbuat begitu Cak Musa. Sampean jangan minta tolong sama saya mas. Saya ini bukan orang baik mas. Saya ini orang jahat. Saya ini orang busuk mas. Saya ini orang yang sangat hina mas di mata Allah mas. Sampean jangan minta tolong sama saya. Kalau sampean mau, ayo saya ajak sampean, kita bersama-sama, kita belajar dan terus belajar. Kita mengaji, kita mengkaji diri kita mas, untuk lebih baik lagi, lebih bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, lebih bermanfaat lagi untuk memberantas kemusyrikan yang ada di muka bumi ini mas. Iya Cak Musa, saya mau ikut Cak Musa. Saya mau mengabdi sama Cak Musa pokoknya. Mas jangan ngomong gitu sama saya. Kalau mas ingin seperti itu, mas berjanjilah sama Allah. Mas berjanjilah sama Allah. Sholatnya ditata, zikirnya ditata, sholawatnya ditata. Berjanji sama Allah, minta sama Allah. Jika sama ingin punya cita-cita, ingin bersama-sama, bersama saya, bersama Mael dan Alvin untuk berjuang,
melawan kezoliman, melawan dukun-dukun santet, melawan preman-preman di luaran sana, Mas. Saya berjanji Cak Musa nggak bakalan berbuat yang tidak baik lagi karena saya udah capek Cak Musa. Ya Allah, subhanallah. Bismillah, Mas ya. Bismillah. Bismillah. Tidak ada orang yang ingin hidup di kegelapan, Mas. Pasti orang semua ingin hidupnya damai, ingin hidupnya tenang. Apa yang setelah Saman rasakan, Mas? Pasti ada sedikit perbedaan dari sampean waktu udah di jahat seperti apa, sekarang Saman seperti apa, gimana, Mas? Rasanya itu tenang, nggak bisa kalau hidup di lingkungan seperti ini, nggak seperti lingkungan anak buah Riki itu. Ya Allah, ya udah. Saya berpesan, kalau sampean ingin ikut berjuang bersama saya cuma pesan satu sama sampean. Iya Cak Musa. Saya titip Alpin, titip Mail kepada sampean. Ini anak yatim, nggak mempunyai orang tua, tidak ada yang menyayangi kecuali kita semua. Saya, sampean, Mas Gatot, dan bunda-bunda sahabat-sahabat semua, Mas. Tidak ada lagi, Mas. Maka dari itu saya minta tolong, ayo kita didik bareng-bareng Alpin dan Mail, kita sayangi, kita jaga, kita lindungi. Ya, saya titip ke sampean. Tolong jagakan. Bakalan saya jaga anak-anak ini. Jika anak-anak itu sholatnya telat, bandel untuk ngaji, jangan marahin, nggak apa-apa, untuk kebaikan. Ya, kalau anak-anak itu teledor, jangan marahin, nggak apa-apa, untuk kebaikan mereka semua, Mas, tentunya. Karena apa, Mas? Berjuang di jalan Allah itu sangat susah, Mas. Banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Sampean siapkah jika sampean diuji kelaparan? Bismillah aja, biar Bismillah kuat lah Cak Musa, intinya itu. Jika sampean diuji susah, diuji sakit, apakah sampean siap? Insya Allah siap Cak Musa. Contohnya seperti Mail yang dulu sampean gebukin seperti itu. Apakah sampean siap jika itu ada di posisi sampean? Siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bismillah, pokoknya ingin jadi orang yang benar-benar saya pengen tobat Cak Musa. Amin, amin. Karena apa, Mas? Jika sampean tetap di dunia hitam, kasihan keluarga sampean yang sudah tiada. Pasti di akhirat sana mereka semua menangis, Mas, melihat sampean seperti itu. Terjerumus di mabuk-mabukannya, terjerumus di dunia hitamnya. Tapi jika sampean sudah bertobat seperti ini, Mas, sampean bisa berdoa, mendoakan mereka semua. Insya Allah orang tua, leluhur sampean, kakek nenek sampean semua senang, bahagia, bangga mempunyai anak cucu yang bisa membacakan doa untuk leluhur-leluhurnya, untuk orang tuanya yang sudah almarhumah. Ayo kita bareng-bareng di sini bersama-sama belajar, mengaji, mengkaji diri kita untuk lebih baik lagi, Mas. Kita semua ini mantan orang jahat, kita ini orang pendosa. Ayo, lebih baik kita hina di mata orang, kita hina di mata manusia, tapi kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ya. Saya titip Mail, saya titip Alpin. Kalau sampean ingin betul-betul berjuang, dan saya berpesan, jangan sampai sampean tergoda dengan rayuan-rayuan syaitan yang pasti akan datang menemui sampean. Ingat itu, Mas. Saya yakin pasti banyak ujiannya orang baik itu, Mas, sangat banyak, Mas. Banyak sekali ujiannya. Ya Allah, saya sanggup Cak Musa. Ya. Berarti kita ayo bersama-sama kita belajar untuk lebih baik lagi, belajar untuk lebih bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang lain. Ya. Iya Cak Musa. Bismillah. Saya titip Riki, titip Mail, titip Alpin, tolong dijaga. Takut Saman di sini yang paling tua ya.
Di antara mereka ini sama yang paling tua, saya titip mereka. Ya, kalau mereka bandel, gak mau ngaji, gak mau sholat, sholatnya telat, marahin gak apa-apa. Karena itu untuk kebaikan. Ya Mail ya, Alvin ya, jangan teledor. Sekarang kita tambah keluarga lagi, tambah saudara. Kita bismillah, kita berjuang. Kita makan, gak makan, kita harus selalu bersama-sama. Baik, Ya Allah. tapi orang sehina saya apa bisa tobat? Mas, semua orang mas pasti bisa untuk bertobat mas. Walaupun Saman tahu mas, saya ini adalah orang hina mas, sehina-hinanya saya mas. Tapi Allah masih sayang sama saya, masih peduli sama saya. Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik untuk belajar, untuk membimbing saya untuk lebih baik lagi mas. Ayo kita bisa belajar bareng-bareng, kita belajar bersama-sama, kita berdoa. Insya Allah sahabat-sahabat semua, bunda-bunda semua di luar sana pasti akan mendoakan kita semua di sini. Dan juga sampai harus bisa membuktikan kepada sahabat-sahabat dan bunda-bunda semuanya jika sampean sudah benar-benar bertobat. Pasti bunda-bunda dan sahabat-sahabat semuanya masih belum percaya karena sama sampean. Karena sampean ini ya sama-sama kayak saya mas. Saya dulu orang jahat. Untuk mengembalikan kepercayaan itu mas, kita harus membuktikan, kita harus tobat yang sungguh-sungguh, kita harus benar-benar berubah, kita harus benar-benar berusaha menjadi lebih baik lagi mas. Tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Ya, pesan saya, jangan perbanyak istighfar ya. Ini tasbih pemberian dari kakek wali. Ini sampean pakai untuk berzikir, untuk beristighfar. Mohon ampun ya, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas semua kejahatan-kejahatan yang sudah pernah sampean lakukan. Seperti itu mas. Saya pun juga seperti itu mas, sampai detik ini pun saya masih merasa bersalah, merasa berdosa, mas. Dosa saya kayak bertumpuk-tumpuk, mas. Ya Allah. Ayo kita di sini belajar baik-baik, belajar bersama-sama menjadi orang lebih baik lagi, lebih bermanfaat untuk semua orang. Walaupun kita dihina, kita dicaci, kita kelaparan, kita susah, tapi kita harus bisa semangat untuk dakwah, untuk memberantas kezaliman yang ada di dunia ini mas. Bisa saya buktikan semua orang atau bunda-bunda maka teman-teman pasti saya janjikan, saya buktikan Ya mas. kalau saya bisa benar-benar jadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bismillah, Bismillah mas, Bismillah. Ya Allah. Semoga aja Allah mendengarkan doa-doa kita semua. Allah membimbing kita. Ya Allah. Allah lindungi kita. Allah lindungi. Ya Allah. Semoga perjuangan kita ini, ya Allah, menjadi perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, sahabat-sahabat, bunda-bunda semuanya, sekian dulu dari kita karena ini sudah malam. Kita mau istirahat dulu, bunda-bunda kita mau balik ke gubuk, kita mau istirahat. Ya Allah, alhamdulillah, biar Mail bisa istirahat dulu, biar bersih-bersih dulu sama Mas. Ini biar Mas Gatot sama si Mail biar bersih-bersih dulu, biar mandi ke sungai. Terus kita istirahat dulu bersama-sama, karena udah malam, mudah-mudahan sahabat-sahabat. Barusan kita habis
apa habis live. Ya Allah, alhamdulillah kita capek, ayo kita tidur dulu, istirahat. Ya Allah, biar tenaga kita bisa pulih lagi, kita bisa lanjutkan memberantas dukun-dukun santet dan preman-preman di luar sana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang baik, yang kurang sopan, yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, bunda-bunda, sahabat-sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.